Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya al-haq adkhalna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba sama-sama menggali, mempelajari tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua mendidik, membesarkan dan mendidik anak-anak kita, dengan harapan mudah-mudahan mereka termasuk akan menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena anak yang soleh adalah aset kita di dunia dan juga aset kita di akhirat. Keberadaan anak-anak yang soleh di dalam keluarga kita ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun juga di akhirat. Salat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita baca dengan kalimah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan berbahagia ketika meninggalkan alam dunia ini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya, lalu dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di mana pun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita di dalam program Tarbiyatul Aulad tentang pembahasan dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Dr. Abdullah Nasih Alwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, atau pendidikan anak di dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis ini jadi amal saleh, jadi jariah untuk beliau, dan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya, yang juga insya Allah akan menuai pahala jariah bagi kita ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, salah satu hal yang harus diperhatikan bagi setiap orang tua muslim, kita sebagai orang tua muslim, hal yang harus kita perhatikan juga adalah tentang pemberian atau aturan pemberian nama di dalam syariat Islam. Karena memang menjadi sebuah kebiasaan bagi kita, tidak hanya orang Islam, seluruh manusia begitu, mau Islam mau tidak, punya kebiasaan memberikan nama ketika anaknya lahir. Lihatlah di ujung dunia mana saja gitu, di pelosok dunia mana saja, begitu ada anak lahir, orang tuanya akan ngasih nama. Itu menjadi fitrah dan kebiasaan manusia. Cuman yang perlu kita perhatikan, samakah kita orang Islam dengan orang di luar Islam dalam memberikan nama? Tentu berbeda, karena manusia ini dibedakan atas keislamannya. Kan di dalam Al-Quran disebutkan kan,
wa ja'alnakum su'uba wa qabaila kan, lita'arafu ya. Allah jadikan kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya, dengan segala keragamannya. Yang asalnya kita itu diciptakan dari jiwa yang satu ya, dari Nabi Allah Adam ya, inna khalaqtakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian orang yang banyak ini, yang jumlahnya miliaran ini, kata Allah, Allah bedakan apa ya, bedakan dengan ketakwaannya ya. Kalau berbicara takwa ya berbicara Islam ya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang ya, takwa. Takwa itu adalah terminologi yang ada di dalam agama Islam. Sehingga kemudian harus menjadi sebuah pemahaman bagi kita ya, kita orang Islam ini jangan sama gitu ya, dalam tindak tanduk kita dengan orang yang bukan Islam. Ya, bahkan Rasulullah SAW dari ketika berbicara penampilan saja ya, Rasulullah itu tidak mau kita umat Islam itu sama aja gitu. Harus beda dengan penampilan orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian ada sunnah orang Islam itu disunahkan memelihara, memanjangkan janggut dan membersihkan kumis ya. Karena orang Yahudi itu suka memanjangkan kumis ya, dan memotong janggut. Ya. Bahkan rambut ya, orang-orang Yahudi itu rambutnya warnanya untuk membedakan mana orang Islam ya, Rasulullah menyarankan kaum muslim itu dikasih warna merah rambutnya ya. Dikasih, kan ada tuh kalau di sana itu pewarna rambut alami ya. Itu bagian dari bagaimana kita orang Islam ini tidak boleh sama ya dengan orang-orang yang bukan Islam, sehingga ada perbedaan ya. Termasuk kaum muslimah juga begitu ya. Kenapa kaum muslimah ya, wanita muslimah harus pakai jilbab ya, salah satu tujuannya adalah untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang bukan Islam. Nah itu ya, ini penting begitu. Termasuk dalam bab memberikan nama ya. Kita orang Islam ini juga tidak boleh menyamakan diri kita dengan bagaimana orang-orang di luar Islam memberikan nama kepada anak-anak mereka. Nah, agama Islam dengan segala kesempurnaan syariat yang dimilikinya, ini sangat menjaga dan memperhatikan perkara-perkara yang ada di dalam urusan memberikan nama. Nah, jadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ajaran Islam tentang bagaimana ya, memberikan nama sesuai dengan hukum-hukum ya, yang ada di dalam ajaran Islam sebagai bentuk penjagaan dan perhatian. Ya, maka dengan demikian umat Islam jadi tahu ya mana perkara yang berkaitan dengan kelahiran serta mengangkat derajat anak tersebut dan setiap hal yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi semua aturan-aturan yang ada dalam Islam ya, dari mulai ketika seorang ibu hamil ya, ada satu perintah-perintah ya di dalam syariat diajarkan. Ketika dia lahir apa yang harus dilakukan ya. Ketika ibunya mengandung juga apa yang harus dijaga, itu semua kan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam ya, di dalam melalui hadis Rasulullah juga banyak. Dan itu semua tentu dalam bab tujuan supaya kemudian anak yang lahir ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kemudian akan menyambung ya tali keimanan orang tuanya ya. Jadi yang paling penting diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah akidah ya. Bagaimana akidah ini bisa tersambung ya, terhubung dengan anak-anak kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang juga akan menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Nah, terkait dengan pembahasan pemberian nama ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam ketika kita memberikan nama ya. Karena kan spiritnya itu tadi ya, bahwa kita orang Islam ini ya tidak sama dengan orang-orang yang di luar Islam di dalam bab memberikan nama ya. Nah, setidaknya kalau dirangkum dari berbagai hadis ya, dan juga apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga keumuman ya, prinsip-prinsip kita sebagai manusia yang normal gitu ya, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan
aturan memberikan nama di dalam Islam kepada anak. Nah, yang pertama, kapan anak itu diberi nama? Nah, ini juga harus beda ya. Jadi kita sebaiknya tahu ya kapan nama anak ini kita berikan. Apakah sebelum dia lahir? Ya, kan kalau sekarang sudah kelihatan ya, sudah kelihatan umur 4 bulan aja itu ya, kalau dilihat dengan kecanggihan teknologi kebidanan sekarang, usia 4 bulan sudah ketahuan ini arahnya laki-laki atau perempuan ya. Apalagi di usia 5 atau 6 bulan sudah kelihatan ya, ini laki-laki atau perempuan. Sehingga kemudian banyak orang tua yang sudah mempersiapkan nama. Apakah ketika itu boleh dikasih nama? Oh, laki-laki nih, saya kasih nama ini gitu ya. Atau pas lahir ya, begitu awak-awak langsung ya kita kasih nama itu ya. Atau nanti ya nunggu mungkin setahun ya udah ngerti, udah bisa ngomong baru kita gitu. Atau seperti apa? Nah, ini juga ada aturan ya yang bisa kemudian kita jadikan sebagai panduan ya, atas dasar mahabbah ya, atas dasar kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kan di dalam sebuah ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu ya kata Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada kita, sekiranya ya seandainya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikut Rasulullah ya. Ittiba ya, ittiba kepada Rasulullah. Fattabi'uni, ikut Rasulullah. Ikut dalam hal apa? Dalam berbagai hal ya. Sejauh yang kita ketahui bahwa itu memang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengikutinya atas dasar mahabbah kepada Allah gitu, maka nanti kemudian Allah akan memberikan satu kebaikan besar apa? Yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kita kepada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, bahkan Allah akan mengampuni segala dosa kita. Cinta kita kepada Rasulullah ya, akan melahirkan cinta kita kepada Allah dan melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting bagi kita untuk kemudian ya, menerapkan berbagai hal dalam kehidupan kita, termasuk bab memberi nama anak ini mengikuti Rasulullah atau ittiba Rasul. Nah, diriwayatkan oleh ashabus sunan bahwa Samurah bin Jundub berkata Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulami rahinatum bi'aqiqatih. Nah, ya. Setiap anak itu kata Rasulullah SAW tergadai atau digadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabi'ahi, ya. Maka kemudian disembelihkan ya, binatang akikah ya, untuknya pada hari ketujuhnya, ya, hari ketujuh setelah kelahirannya. Yauma sabi'ahi wa yuhlaq ya, dan kemudian dibotak ya, dibersihkan ya, dibotak ya, bukan sekedar dicukur ya, sebetulnya dibotak. Wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jadi botak rambut kepalanya, kemudian diberikan nama. Nah, ini hadis ini menetapkan bahwa pemberian nama dilaksanakan pada hari ketujuh. Namun ada juga beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa pemberian nama dilaksanakan pada saat kelahiran langsung. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi berkata, Al-Munzir bin Abi Usaid dibawa kepada Rasulullah SAW ketika baru dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW meletakkannya di atas pahanya, sedangkan Abu Usaid duduk. Lalu Rasulullah bersendagurau dengan apa yang ada di paha kedua tangannya, dengan apa yang ada pada kedua tangannya. Kemudian Abu Usaid menyuruh agar anaknya diambil dari Rasulullah. Lalu kemudian beliau bertanya, di mana anak itu? Abu Usaid menjawab, Abu Usaid menjawab, sudah kupulangkan wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, siapa namanya? Abu Usaid menjawab, si fulan. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, jangan berilah ia nama Al-Munzir. Jangan ya. Berilah ia nama Al-Munzir. Jadi riwayat ini ya, menyebutkan bahwa
Rasulullah memberikan nama seorang bayi dengan nama Al-Munzir ya dari putra sahabat beliau yaitu Sahal yang bernama Al-Munzir bin Abi Usaid ya. Jadi Al-Munzir ini yang cerita gitu ya. Bayi ini yang cerita nih dari bapaknya ceritanya. Jadi ketika dia masih bayi ya diberi nama oleh Rasulullah SAW Al-Munzir ya, pada hari ketika ia dilahirkan. Jadi ketika selesai dilahirkan, ini bentuk kecintaan para sahabat kepada Rasulullah ya. Banyak di antara mereka yang kemudian membawa anak mereka yang baru lahir itu kepada Rasulullah SAW untuk didoakan oleh Rasulullah. Dan ketika itu kemudian ya diriwayatkan di sini ya, Abu Said ya, kemudian diperintahkan Rasulullah mengganti nama anaknya. Udah dikasih nama si A gitu ya, si Fulan begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan jangan ya, kasih nama Al-Munzir. Jadi itu memberikan isyarat bahwa meskipun ada hadis tadi yang menyebutkan ya diberikan nama pada hari ke-7, tetapi dibolehkan juga memberikan nama ketika ia lahir. Ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari hadis Sulaiman bin Mughirah dari Thabit dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida li lailata ghulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim." Ya. Tadi malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku telah lahir. Kemudian aku menamakannya atau memberi namanya Abu Ibrahim. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, ya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kelonggaran di dalam syariat agama Islam terkait dengan kapan waktu pemberian nama anak. Ya. Baik diberikan langsung ketika ia lahir atau juga mungkin mengundurkannya mungkin hari ketiga, hari keempat atau hari di mana akikahnya dilaksanakan yaitu di hari ke-7. Ya. Atau bahkan ya boleh juga diberikan sesudahnya. Ya katakanlah di hari ke-7 masih alot perbincangan tentang namanya nih, padahal sudah diakikahin nih, sudah diakikahin begitu. Akikah sudah siap begitu kan, udah dipotongin kambing, ya. Tetangga udah diundang, ya. Ketika ditanya sama tetangga siapa namanya, belum ada, belum ketemu namanya. Tapi akikahnya ada, ya. Boleh nggak apa-apa. Karena memberikan nama dengan akikah itu kan dua hal yang berbeda, ya. Dua sunnah yang berbeda, ya diakikahkan. Karena ada tuh ya jenis-jenis keluarga orang tuanya, ya ini kan ada namanya keluarga ya, ada ayah ibu, ada mertua, ada istri, ada suami, gitu, ada kakak, ada adik, ipar gitu ya. Semuanya karena sayang sekali sama anak ini, katakanlah begitu kan. Ini adalah anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama gitu ya. Dan semuanya punya rasa sayang yang besar begitu kepada anak ini. Lalu kemudian semuanya punya nama. Saya pernah merasakan itu juga ya. Jadi Allah yarham ya, kedua mertua saya itu sudah mempersiapkan nama untuk anak pertama saya. Gitu kan, ya, istri saya juga sudah punya ada istri saya belum, tapi saya punya nama gitu. Jadi kan beradu tuh ya, mertua saya punya ini anaknya dikasih nama ini gitu kan. Sementara saya merasa nama itu nggak cocok, saya punya nama sendiri ini gitu kan. Ini kan anak saya gitu ya. Yang mertua saya bilang ini kan cucu saya gitu. Kan ada yang model begitu ya. Nenek gitu kan dari pihak istri, dari pihak kita suami ya merasa berhak, ini kan cucu saya ini gitu. Saya berhak ngasih nama gitu ya. Apalagi ini cucu pertama gitu, excited sekali gitu kan. Kemudian yang abang-abangnya, saudara-saudara iparnya, oh saya juga punya nama bagus nih gitu. Saya kan omnya gitu ya. Saya kan tantenya. Saya kan bibinya gitu. Sehingga kemudian bisa jadi ya, ada semacam diskusi panjang ya tentang nama yang cocok. Misalnya ayahnya sudah punya nama nih, wah mertuanya bilang kamu nih ngerti agama nggak sih, nama itu, gitu kan diajarin. Sehingga kan ada diskusi panjang. Nah kalaulah kemudian karena kasus itu diundur ya sudah hari ke-7 misalnya, belum juga ketemu nama yang pas.
maka ini juga tidak dipersoalkan. Atau ada kelonggaran syariat mengenai pemberian nama tersebut. Nah, jadi tidak masalah apakah mau diberi nama ketika ia lahir, atau mungkin diberi nama hari setelah kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh, bahkan ya mungkin sampai hari ke-10, hari ke-100 juga nggak apa-apa. Ya, atau mungkin ketika sudah masih jadi jabang bayi begitu ya sudah ada nama dipersiapkan juga tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Yang penting si anak ini harus diberi nama ya. Setidak-tidaknya ketika ngurus ngurus akte lah, yang ngurus akte kelahiran kan sudah ada nama. Gak mungkin juga di akte kelahiran gak ada namanya, nama dikosongkan kan gak mungkin. Ya, apalagi sekarang ya administrasi ini sangat penting dan perlu untuk kemaslahatan anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan saya yakin ya tidak ada orang tua yang kemudian belum ngasih nama sampai aktenya dibuat. Gitu. Pasti sudah ada nama gitu. Jadi ini tidak masalah. Tapi kalau Anda yang kemudian mengambil keputusan, saya mengikuti hadis tadi ya yang disebutkan dalam Ashabus Sunan bahwa anak itu diberi nama di hari ke-7 ya, diakikahkan, kemudian dibotak ya. Setelah dibotak kemudian diberi nama ya. Itu malah bagus ya. Bagus dalam artian innamal a'malu binniyah. Ya, niatnya ingin mengikuti saran Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan aturan memberikan nama di dalam Islam adalah berikan dia nama yang disukai ya, dan jauhkan dari nama yang dibenci ya. Jadi ini adalah satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua ketika dia memberikan nama untuk anak-anak mereka. Ya, hendaklah orang tua ini memilih nama yang paling indah dan mulia bagi anak ini. Ya. Hal ini sebagai dari bentuk ya ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan dari Abu Daud dengan sanad yang hasan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum." Sesungguhnya kalian itu nanti pada hari kiamat diseru atau dipanggil dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan juga dipanggil atas nama bapak-bapak kalian. Makanya kan dalam Islam itu tradisinya ya, nama kita dilekatkan dengan nama bapak kita ya. Saya Taufik Lubis bin Haji Ahfaz gitu ya. Anak saya Kenji ya, Kenji bin saya berarti kan. Muhammad bin Abdullah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Abbas ya, itu kan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Jadi kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Maka perbaikilah, perindahlah nama-nama kalian. Karena yang akan manggil nanti adalah Rabb ya, Tuhan semesta alam ya. Jadi pilihlah nama yang bagus ya, sehingga ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita merasa dimuliakan, merasa dibanggakan ya. Jadi jangan asal taruh aja ya. Ada tradisi-tradisi di masyarakat kita kadang-kadang ngasih nama anak sesuai dengan tempat ya, sesuai dengan kejadian yang lagi viral begitu ya. Misalnya anaknya lahirnya dekat botol gitu ya. Begitu lahir ada botol jatuh, dikasih nama tuh anak botol. Ada dulu ada di satu daerah ya, saya nggak akan sebut daerahnya. Ada satu anak yang namanya Runtah. Runtah itu bahasa Sunda artinya sampah. Ini ditanya kenapa kok nama kamu Runtah? Ya bapak saya ngasih waktu lahir katanya kan. Saya lahirnya pas ibu saya lagi buang sampah gitu ya. Sehingga dikasih nama anaknya Runtah. Nah, itu kan jelek ya. Runtah itu artinya kan sampah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, ada dulu juga nama waktu tahun 2004 ya, saya pernah baca artikelnya, ada ibu anaknya lahir pas tahun 2004 dia pas lagi tsunami di Aceh itu ya. Anaknya lahir ya, dikasih nama anaknya perempuan dikasih nama Siti Tsunami. Karena ada tsunami itu gitu.
Ya, tsunami kan artinya gelombang tinggi ya. Ini nggak tahu lah ya positif atau negatif, tapi kan orang pasti takut sama tsunami ya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi berikan nama yang indah ya. Kalau namanya indah berarti kan patokannya segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan. Ya, makanya ada orang ngasih nama anak kalaupun hewan ya dipilih hewan yang gagah ya, dikasih nama anak itu Asad. Asad itu artinya singa ya. Nggak ada orang tua yang ngasih nama anak cacing, ular gitu, nggak ada gitu ya. Tapi dikasih nama dengan nama hewan yang dianggap mulia ya. Singa misalnya ya, atau rimau ya kalau orang kita ya. Apalah ya, jadi itu tidak masalah, tapi yang penting ya, prinsipnya adalah nama yang indah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ya, dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbul asma ilallahi Abdullahi wa Abdurrahman. Nah ini sebagai patokan saja ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Abdullah dan Abdurrahman, hamba Allah dan hamba Allah dan hamba yang maha pengasih ya, atau Abdullah atau Abdurrahman. Nah karena itu kemudian kita diperintahkan untuk menghindari nama anak yang buruk yang bisa menghapus kemuliaannya, sehingga ketika anak ini dewasa tumbuh besar menjadi bahan olok-olokan karena namanya tadi ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi pernah mengubah nama-nama yang buruk. Nah ini juga menjadi sebuah concern ya dari Nabi kita, dari Rasulullah SAW. Di dalam banyak riwayat beliau suka mengganti nama-nama sahabat beliau yang memiliki makna atau konotasi yang negatif ya, karena ya sebagaimana disebutkan tadi bahwa nama ini akan Allah panggil kalau kita masuk surga. Jadi pada hari kiamat itu Allah panggil kita dengan nama-nama itu, maka hendaknya nama itu menjadi doa bagi kita dan harus bermakna, berkonotasi yang positif atau baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang putri Sayyidina Umar Ibnu Khattab konon bernama Asyah. Asyih itu maksiat artinya. Jadi ada satu anak Umar ya, Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Dulu kan Sayyidina Umar itu kan lahir Islamnya kan ya sudah punya keluarga setelah Islam datang, artinya beliau ya adalah anak-anak beliau yang kemudian diberi nama dengan nama yang tidak baik ya. Salah satu adalah ada putri beliau bernama Asyah yang artinya adalah anak durhaka atau anak yang telah bermaksiat. Nah kemudian telah diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan nama Jamilah. Nah, dari yang namanya Asyah ya, atau orang wanita durhaka atau anak durhaka menjadi Jamilah, anak yang cantik. Abu Daud berkata bahwa Rasulullah SAW telah mengubah beberapa nama ya, Al-Asi orang yang bermaksiat menjadi nama yang lebih bagus. Kemudian ada juga nama Aziz ya, Aziz ya, nama Allah. Kemudian U'tullah yang kasar ya. Kemudian Habab ya, Habab ini sejenis ular atau setan. Jadi ada orang di zaman Rasulullah dikasih nama Habab. Habab ini ya, maknanya itu sejenis ular atau sejenis setan begitu ya. Beliau juga mengganti nama Harb ya, perang ya, Harb itu perang, dengan nama Salim ya. Jadi ada orang di zaman Rasulullah namanya Harb, artinya perang, diganti oleh Rasulullah SAW, ganti nama kamu jadi Salim ya. Dan mengganti nama Al-Mumba'if ya, yang artinya menyemburat, diganti dengan nama nama lain yang lebih baik ya, yang lebih mulia daripada nama itu. Kemudian Bani Az-Ziniyah diganti namanya dengan Bani Ar-Rishdah, dan Bani Mughwiyah diganti dengan nama Bani Rishdah. Nah, Abu Daud berkata bahwa ia telah meninggalkan sanad-sanadnya untuk mempersingkat.
Nah, jadi ini sebagai gambaran dari ahli hadis ya terkait dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW begitu concern dengan nama-nama orang-orang yang ada di sekitar beliau, nama umatnya, nama sahabatnya, sehingga kemudian nama-nama yang buruk yang beliau ketahui dan beliau dengar itu beliau ganti dengan nama-nama yang indah. Nama-nama yang tidak layak begitu kan, beliau ganti dengan nama-nama yang kemudian sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nama. Nah, ini juga harus menjadi concern kita. Jangan kemudian memberikan nama anak dengan nama yang kira-kira ya secara makna melanggar ketentuan syariat, bahkan nauzubillah kemudian menjadi sebuah panggilan dan doa yang kemudian merendahkan si anak. Nah, kita juga diperintahkan untuk mengambil nama yang mengandung nama bentuk pesimistis. Sehingga kita jadi namanya ada semacam larangan dari Rasulullah SAW kalau ngasih nama anak itu harus nama yang bentuknya optimistis gitu kan, dan meninggalkan nama yang mengandung makna putus asa atau pesimistis, sehingga kemudian anak ini ya karena ini ada nama adalah sebuah doa ya diharapkan anak ini kemudian menyelamatkan ya si anak dari musibah dan juga dari keburukan ya atas pemberian nama. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya bahwa kakeknya berkata, aku telah datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya, siapa namamu? Kemudian aku menjawab hazan. Ya, hazan itu artinya sedih ya atau kesusahan. Aku berkata, beliau kemudian bersabda, kamu Sahal. Jadi begitu ditanya siapa nama kamu, nama saya Hazan. Hazan itu artinya kesusahan atau kesedihan. Kemudian Rasulullah mengatakan kamu Sahal. Artinya ada kemudahan ya atau kesenangan ya. Aku berkata bahwa aku tidak akan mengubah nama yang telah diberikan oleh bapakku kepadaku. Ibnu Musayyib berkata, kesusahan itu masih terus menimpa pada kami. Gitu ya. Jadi karena doa, karena nama itu kemudian ya, kalau disebut-sebut ya, kalau ada orang manggil ya, Hazan, hey gitu ya. Kalau kita mungkin ada anak dikasih nama Duka. Duka itu kan sedih ya. Siapa tahu ada orang kasih nama anak Duka. Nah, ada orang manggilin hey Duka kan sedih gitu ya. Nah, ini juga harus kita pahami. Jadi jangan sampai itu kemudian menjadi keburukan bagi kita. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari hadis Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki, siapa namamu? Laki-laki itu menjawab Jamurah. Jamurah itu artinya kalau kita mabar api ya. Umar kemudian bertanya, anak siapa? Ia menjawab, anak Syihab. Syihab itu cahaya. Umar kemudian bertanya lagi, dari siapa? Ia menjawab, dari Harqah. Harqah itu artinya panas kebakaran. Ya. Umar bertanya lagi, di mana tempat tinggalmu? Ia menjawab, di Haratin, di Haratin nar. Haratin nar itu artinya panas api. Umar bertanya, di bagian mana? Ia menjawab, di Zatil Lahzan. Ya. Zatil Lahzan itu artinya inti baranya. Umar berkata, ketahuilah keluargamu benar-benar terbakar dan binasa. Dan ternyata keadaan mereka seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini satu bentuk contoh betapa ada orang yang tidak concern dengan nama, bahkan padahal sudah diajarkan. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan ya, nama itu harus nama yang baik, nama yang indah, nama yang mengandung doa, kemudian diabaikan. Ya, tetap pakai nama ya sesuai dengan selera begitu. Salah satunya adalah orang yang hidup di zaman Sayyidina Umar dengan nama itu tadi ya. Nama dia adalah Jamrah, bara api ya. Kakeknya namanya Syihab ya. Bapaknya namanya Syihab. Syihab itu cahaya yang panas begitu ya. Kemudian kampungnya mana? Kampungnya Harqah. Harqah itu satu kampung yang Harqah itu artinya kampung membara ya. Kalau api kan membara gitu, api yang marak. Dan kemudian Sayyidina Umar mengatakan ya dari nama kamu itu kamu akan binasa seperti binasanya nama-nama yang kamu sebut tadi. Dan ternyata itu
terjadi. Ya, orang kan mendoakan, orang memanggil dengan nama-nama itu. Ya. Ini nauzubillah jangan sampai kemudian terjadi kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kemudian ya, kalau kita ingin memberikan nama dari bahasa apapun nama itu, karena tidak ada ketentuan ya, yang mewajibkan nama harus dari bahasa Arab misalnya, ya tidak juga begitu kan. Nama tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, ya tidak. Tetapi dari bahasa apapun kita ambil, kita harus memahami bahwa apa maknanya, positif atau negatif. Ya. Dan timbang-timbang juga, kalau di sini positif, tapi kalau di dalam bahasa lain ternyata artinya negatif, nah, lebih baik dihindarkan. Ya gitu ya. Kan ada ya bahasa yang mirip-mirip ya, tetapi berbeda makna begitu ya. Bisa dalam bahasa kita itu artinya bisa, mampu, tapi ada juga bisa maknanya adalah racun ular kan. Kan beda makna itu ya. Nah kemudian ini juga lebih baik dihindarkan saja. Jadi dan harus yang bermakna optimis ya, jangan pesimis ya. Ini yang harus kemudian menjadi pertimbangan kita ketika memberikan nama anak. Nah, kita juga diperintahkan untuk menjauhi nama-nama yang menjadi kekhususan Allah. Oleh karena itu tidak boleh memberi nama dengan nama Ahad ya. Karena yang Ahad itu adalah Allah, atau dikasih nama Somad ya, karena Somad itu adalah milik Allah ya, tempat bergantung itu Allah, atau dikasih nama Khalik. Ya, tidak boleh juga nama kata Razik ya, nama-nama Allah itu. Ya, tapi disematkan di depannya Abdul ya. Tadi kan Abdurrahman ya. Maka kalau mau ngasih nama, oh bagusnya namanya Somad, tapi jangan Somad aja. Kasih di depannya Abdus Somad. Khalik bagus nih, Khalik panggilannya. Ya. Namanya itu bagus itu ya. Nah, kasih depannya Abdul Khalik, hamba yang maha pencipta. Dan kita memanggilnya juga jangan dengan panggilan itu. Namanya dipanggil namanya bagus ya, misalnya Abdul Khalik ya, lalu kita panggil Khalik. Khalik itu artinya kan yang menciptakan. Masa kita manggil dia dengan nama Allah ya. Lengkap Abdul Khalik ya. Atau depannya saja ya, Abdul misalnya, itu masih mending ya. Jangan panggil ujungnya doang. Oleh karena itu kemudian ini juga harus dipahami oleh para orang tua. Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya ketika Hani diutus kepada Rasulullah SAW ke Madinah ya, bersama dengan kaumnya, mereka menyebutnya Abul Hakam, artinya maha pemberi keputusan. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya Allah lah yang memberikan keputusan, dan kepadanya lah kembali segala keputusan. Karenanya mengapa engkau disebut Abul Hakam? Ia berkata, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih dalam satu perkara, mereka meminta keputusan kepadaku dan aku memutuskannya di antara mereka, sehingga kemudian masing-masing di antara kedua belah pihak merasa rela. Rasulullah SAW bersabda, alangkah indahnya ini. Siapa nama anak-anakmu? Ia menjawab, anak-anakku adalah Suraih, Muslim dan Abdullah. Rasulullah bertanya, siapa nama anakmu yang paling besar? Ia menjawab, Suraih. Rasulullah bersabda, engkau adalah Abu Suraih. Ya, jadi diganti dari Abul Hakam menjadi Abu Suraih. Ya, dikunyahkan kepada nama anaknya. Suraih itu sendiri maknanya adalah juru penerang. Nah, ya, sama ya, kurang lebih maknanya begitu. Nah, diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci Allah, aghyadhu rajulu 'ala Allah, ya, kata Rasulullah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ya. Bahkan disebutkan wa ahbathuhu, ya, dan yang paling buruk ya. Jadi ada orang yang dibenci Allah dan bahkan disebut sebagai paling buruk ya, di hari kiamat. Rajulun, laki-laki, kana yusamma malikal amlaki la malika illallah. Ada orang laki-laki yang pada hari kiamat ya, yang disebut sebagai paling buruk ya, penyebabnya adalah ya, karena dia orang yang diberi nama malikal amlak, raja di raja. Karena tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ketika menyebut diri saya raja di raja, itu enggak boleh. Karena raja di raja itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang sampai begitu, kasih nama anak kamu, ada kasih nama raja di raja, itu di hari kiamat kata Allah akan jadi orang yang paling buruk. Karena ketika itu yang jadi raja di raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperintahkan juga untuk menjauhi nama yang terlalu mengandung harapan dan optimis, sehingga ketika mereka dipanggil mereka tidak ada. Maka itu tidak menodai atau menyelewengkan dari maknanya dengan menambahi kata tidak. Seperti nama Allah yang paling beruntung, ya. Kemudian nafi yang artinya bermanfaat, ya. Atau rabah yang artinya beruntung, atau yasar yang artinya mudah. Terkait hal tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi bahwa Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan sekalipun engkau beri nama anakmu dengan nama Yasar, dan juga dengan nama Rabah, dan juga dengan nama Najih dan Aflah. Apakah dia misalnya, ya, Aflah misalnya, ya, arti Aflah itu artinya yang sukses, yang beruntung. Ya. Ketika ditanya, adakah dia di sana? Dan ketika dia tidak ada, maka orang akan menjawab tidak ada. Jadi tidak beruntung. Sesungguhnya perkataan yang disukai ada 4, maka janganlah engkau menambahkan kepadaku. Jadi begini, misalnya namanya optimistis banget, ya, namanya mengandung makna yang luar biasa indah, ya, doa dan harapan. Ya, contoh di sini dikasih nama Aflah. Aflah itu artinya orang yang beruntung. Ketika kemudian ada situasi orang datang ke rumahnya, ada ibu bapaknya, ditanya sama orang yang datang, Assalamualaikum Pak Bu, Aflah ada enggak? Aflah itu kan artinya orang yang beruntung, ada atau tidak. Kemudian orang tua ini jawab, kan anak yang enggak ada, dijawab la Aflah, ya, Aflah enggak ada. Ketika itu jadi doa untuk dia yang tadinya justru dia berharap, ya, menjadi anak yang beruntung, karena karena mungkin ada satu momen di mana orang tua yang mengatakan la Aflah, ya, tidak ada itu keberuntungan. Nah, lalu kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi doa begitu kan. Nah, sehingga kemudian nama seperti ini, ya, Rasulullah menyarankan untuk dihindari, ya, untuk dijaga. Jadi dipikirkan juga, ya, kalau orang nanya misalnya, si Anu mana gitu kan misalnya. Oh, si Anu enggak ada. Ini jangan sampai kalimat itu jadi doa, terutama ketika kita orang tua mengucapkannya. Oleh karena itu bagus juga, ya, kalau misalnya orang tua katakanlah nama anaknya bagus, optimistis, harapan yang luar biasa. Seorang yang bijaksana misalnya dikasih nama anak, ya. Hakim misalnya dikasih nama anaknya, atau Abdul Hakim, ya. Ditanya orang, mana Abdul Hakim? Jangan bilang Abdul Hakim nggak ada, tapi jawab dia lagi main, dia lagi keluar. Jangan bilang kalimat nggak ada. Gitu. Jawaban yang tepat adalah dia lagi main, dia lagi keluar. Sehingga kemudian tidak jadi doa yang buruk bagi dia, ya. Karena kan kita orang tua itu bisa jadi, ya, karena kesalehan kita mungkin, ya, ketika mengeluarkan sesuatu dicatat sama malaikat. Malaikat itu kan ada di sekeliling kita, ya, dan dia mencatat apa yang kita catat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat. Jangan sampai kemudian ucapan kita menjadi doa yang dicatat oleh malaikat dan kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebetulnya inti dari hadis yang, ya, melarang, ya, memberikan nama dengan nama yang terlalu optimistis, sehingga ketika, ya, dalam dialog-dialog tertentu menjadi sebuah doa keburukan, ya, bagi orang yang diberi nama-nama tersebut. Ibnu Majah meriwayatkan secara ringkas, ya, bahwa Rasulullah SAW melarang kita menamakan budak kita dengan 4 nama, yaitu Aflah, Nafi, Rabah, dan Yasar. Diperintahkan juga untuk menjauhi pemberian nama dengan nama-nama yang disembah selain Allah, seperti Abdul Uzza, ya, kemudian Abdul Ka'bah, ya, Abdul Nabi, ya, atau hambanya Nabi, dan yang sejenisnya. Karena penamaan dengan benda-benda ini adalah diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun sabda Rasulullah SAW, ya, terkait dengan perang Hunain, ya, di mana para sahabat pernah mengenalkan nama kabilah-kabilah mereka di hadapan Nabi, seperti Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syam, Bani Abdi Dar. Beliau tidak mengingkarinya, ya, karena memang
ya itu kondisinya bahwa mereka memang anak-anak dari Abdi Manaf. Abdi Manafnya udah nggak ada gitu ya. Nggak mungkin diganti ya. Kamu jangan jadi Bani Abdi Manaf deh. Nah, karena memang orangnya udah nggak ada gitu ya. Juga mana-mana cabul ya, tasyabuh, mirip-mirip orang Yahudi gitu ya. Ini juga dihindari. Seperti Hyam, kemudian Haifa ya, yang kecil perutnya, Nuhad. Ya intinya nama-nama ini harus betul-betul kita cek ya bahwa ini memiliki makna yang dan arti yang baik atau positif ya. Dan yang ketiga yang juga menjadi sunnah ya atau disarankan di dalam agama di dalam bab pemberian nama adalah sunnah menggabungkan nama anak dengan nama bapaknya ya. Termasuk dalam prinsip pendidikan Islam bahwa anak ya, nama anak digabungkan dengan nama bapaknya. Penggabungan nama ini memiliki pengaruh kejiwaan yang besar dan manfaat pendidikannya agung, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa pemuliaan ya, dan penghormatan pada jiwa anak. Yang kedua menumbuhkan kepribadian sosial sebab seorang anak dianggap dewasa dan diberi penghormatan karena sudah disandingkan dengan nama bapaknya begitu. Kemudian membiasakan anak itu beretika ketika berbicara dengan orang yang lebih dewasa dan juga dengan anak-anak yang sebayanya. Nah, jadi ini juga salah satu kepentingan ya, kenapa kemudian nama anak ini harus ya disunahkan untuk digabungkan dengan nama bapaknya. Ya, misalnya ada anak ya, ada satu kasus ya di mana Rasulullah SAW berbicara dengan seorang anak yang sedang bersedih. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik ya berkata Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, sedangkan yang lain aku memiliki saudara yang dipanggil Abu Umair. Nabi jika datang kepadanya beliau akan menyapanya, wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh burungmu yang sedang dipermainkan? Maksudnya seekor burung pipit ya. Kemudian seorang perawi berkata, aku kira bahwa burung itu sedang disapi. Nah, kemudian Nabi mengizinkan Sayyidah Aisyah untuk dipanggil dengan nama Ummu Abdullah. Sedangkan Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ia adalah anak saudarinya yaitu Asma binti Abu Bakar. Jadi karena Sayyidah Aisyah belum punya anak ya, maka keponakannya namanya dikunyahkan kepada beliau ya. Ummu Abdullah maksudnya Abdullah bin Az-Zubair, putri dari saudaranya yaitu Sayyidah Asma. Jadi untuk menggabungkan nama anak dengan nama orang yang lebih dewasa, nama orang tua gitu ya. Ini bagian dari bagaimana si anak ini kemudian merasa dimuliakan. Dan kalau makna dari nama bapaknya baik, maka itu juga menjadi sebuah doa bagi anak tersebut. Dan kemudian ada juga larangan ya, tidak boleh kita ya ada perbincangan di para ulama bahwa tidak boleh bagi seorang bapak atau selainnya untuk menjuluki anaknya dengan julukan yang tercela. Misalnya anaknya cebol, orang tuanya manggilnya cebol, ya, manggilnya kuntet, itu nggak boleh. Ya, kalau orang tua itu dilarang oleh para ulama. Sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, wala tanabazu bil alqab. Ya, janganlah kalian memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya, kadang orang tua kan iseng mau lucu-lucuan, nggak boleh. Ya. Jadi doa nanti. Ya, orang tua itu harus menjaga lisan. Ya. Nah, apakah boleh memakai kunyah Abul Qasim? Kita tahu bahwa Abul Qasim itu adalah nama yang disebut sebagai nama kunyah Rasulullah SAW dari putra beliau yang bernama Qasim. Nah, para ulama sepakat membolehkan memberikan nama dengan nama Nabi. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Boleh. Adapun memakai sebutan Rasulullah dari Abul Qasim, maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang memakruhkannya secara mutlak, ya tidak boleh karena Nabi pernah melarang. Ada sahabat yang dipanggil Abul Qasim, Nabi bilang kamu jangan pakai nama Abul Qasim. Abul Qasim itu nama saya. Ya, jadi ada yang memakruhkannya. Kedua, ada yang memubahkan secara mutlak. Dibolehkan juga. Dalil ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah berkata, telah datang seseorang wanita kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah dikaruniai seorang anak, lalu aku namakan dia Muhammad.
Aku sebut dia dengan nama Abu Qasim. Kemudian diceritakan kepadaku bahwa engkau tidak menyukai hal itu. Beliau kemudian bersabda, apa yang menghalalkan namaku dan apa yang mengharamkan namaku. Ya, artinya dalam kasus itu Rasulullah SAW kemudian membolehkan. Maka kemudian ada ulama yang memakruhkan, ada ulama yang juga membolehkan. Yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh menggabungkan kunyah sebutan Nabi. Ya, misalnya memberi nama anak Muhammad kemudian diberi kunyahnya Abu Qasim, ya, atau Abu Ibrahim misalnya. Adapun menyendirikan antara kunyah dengan nama mereka maka itu diperbolehkan. Nah, argumen kelompok ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang membuat nama dengan namaku maka ia tidak boleh mengambil julukan dengan julukanku, dan siapa yang membuat dengan julukanku maka ia tidak boleh membuat dengan namaku. Jadi ada riwayat yang mengatakan dia tidak boleh disambungkan, ya, dikasih nama Muhammad tapi panggilannya kemudian Abu Qasim, atau dikasih nama Abu Qasim kemudian dipanggil Muhammad, ya. Berdasarkan hadis ini ya, ada ulama yang kemudian melarang, ya. Amannya gimana? Amannya ya ambil aja lah, ya. Kalau nggak dikasih nama Abu Qasim atau dikasih nama Muhammad, ya. Ya, sedemikian ya sahabat yang dirahmati Allah terkait dengan aturan-aturan pemberian nama. Ala kulli hal, kesimpulannya adalah bahwa yang perlu kita pahami adalah memberikan nama harus nama yang mengandung doa yang positif, tetapi juga tidak berlebihan, ya, dipertimbangkan dari sudut berbagai hal begitu, ya, supaya kemudian kita juga tidak kecewa. Bukan ada istilah orang kampung kita itu mengatakan keberatan nama, gitu, ya. Karena bisa jadi nama yang diberikan terlalu bombastis, ya, terlalu berlebihan, ya. Makanya kalau kita lihat dari contoh-contoh para sahabat, nama-nama yang diberikan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah itu satu kata aja, Umar, ya, Muhammad gitu kan, Abdullah misalnya, Qasim itu kan satu, jadi nggak berat gitu. Dan kita ada yang punya nama sampai 3, 4, 5 huruf, 5 kata gitu. Memang ada aturan di negara kita tidak boleh satu kata. Nah, kalau ngambil titik temunya adalah kasih nama anak kita satu kata digabungkan dengan nama kita bapaknya. Bapaknya namanya Abdullah, ya. Atau ya bapaknya namanya ya Abdullah misalnya, anaknya misalnya Malik, ya. Jangan Malik lah, ya, kalau Malik artinya namanya misalnya Muhammad, ya. Ya kayak Nabi, ya, akhirnya digabungkan nama Muhammad bin Abdullah, ya. Atau Ahmad bin Abdullah, Ahmad Abdullah misalnya. Itu positif, ya. Nama untuk anaknya ada satu Ahmad, kemudian nama orang tuanya juga dimasukkan. Itu solusi saja, ya. Sebagai jalan tengah ketika kita berhadapan dengan administrasi negara kita. Demikian sahabat adrim yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan bahas di pekan yang akan datang mengenai akikah, ya. Apa itu akikah dan bagaimana kedudukannya di dalam tarbiyatul aulad atau bagian dari rangkaian mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.